Suatu kali kami waktu di seminari itu kan tempat pembinaan untuk calon-calon romo. Pada waktu ya sebagai student lah seminari, ada berita uskup agung akan mengunjungi seminari. Jadi kami harus mempersiapkan mulai dari acara yang menarik untuk menyambut uskup, ada tari-tarian, lalu kemudian altar atau kapelnya dihias dengan meriah, makanan juga kebetulan ada suster yang mengurusi bagian dapur, itu juga suster kita potong aja biduannya di belakang. Oh ya bisa. Kemudian semualah kebersihan tempatnya uskup nanti bermalam di situ ya kan, semuanya kita bersihkan dengan pokoknya kerja keras. Lalu kami tunggulah uskup itu kok sampai sore belum nyampe gitu ya. Oh kita tunggu sabar lagi, nanti makan malam kita tunggu. Makan malam, loh kok belum ada kabar. Lalu romo pimpinan telepon, Bapak Uskup ada di mana? Aduh maaf saya berhalangan nggak jadi datang. Waduh, ya apa boleh buat namanya Bapak Uskup kan sibuk ya. Ya udah akhirnya kami ya sudah kita uskup nggak jadi datang gitu ya. Oke kan selesai semuanya kan, dibereskan semuanya. Besoknya ya sudah seperti biasa lah, nggak ada pernak-pernik, nggak ada makan, cuman menunya sate, sawi dan tempe ya. Menu harian seminari. Sawi dan tempe, sate. Ya. Terus kemudian tiba-tiba siang itu Bapak Uskup datang. Ya udah, nggak ada persiapan, cuman adanya sate, sawi dan tempe, ya dia makan sawi dan tempe dengan seminaris. Tapi menarik kata Bapak Uskup, ya saya senang melihat keadaan yang sebenarnya, tidak dibuat-buat, jadi nggak ada pesta, ya yang apa adanya ini yang saya suka katanya. Dia senang dengan apa yang biasa kita lakukan di sana. Ya makanan, ya kebersihan, ya kerja, ya belajar di sana. Dia lihat semuanya teratur dan sederhana. Itu yang ternyata Bapak Uskup suka. Nah, saudara-saudari, kenapa saya cerita itu? Ya saya mau mencoba mengkorelasikan dengan bacaan hari ini. Kita merefleksikan liturgi masa Advent. Advent berarti dari kata Adventus, kedatangan Tuhan. Kalau seseorang yang istimewa datang ke rumah kita, seperti tadi ilustrasi cerita saya di seminari, kalau ada Bapak Uskup atau orang penting datang, itu biasanya pasti ada persiapan. Semuanya disiapkan dengan baik. Sama kalau Bapak Ibu atau saudara-saudari kedatangan tamu istimewa ya. Entah itu sahabat lama nggak ketemu. Aku mau mampir ke rumah ya. Ayo boleh. Aku mau nginep sana ya. Boleh. Kan nggak mungkin kita biarkan kamar itu kotor atau spraynya belum dipasang atau mungkin makanan nggak ada, kan nggak mungkin. Pasti kita siapin semuanya, well prepare. Bagaimana supaya tamu yang istimewa ini nyaman, kerasan, bahagia ketemu kita. Saya juga merefleksikan begitu, kedatangan Tuhan itu harus kita siapkan. Siapkan dengan hati yang penuh sukacita. Bukan bersungut-sungut, tapi hati yang penuh sukacita. Seperti menantikan seseorang yang sungguh-sungguh sangat kita harapkan. Maka Advent menurut saya, dalam refleksi saya, Advent itu adalah menata diri kita. Menata hidup kita dulu.
Jadi kedatangan Tuhan jangan hanya biasa-biasa saja. Coba kita lihat hidup kita tata dulu hidup kita. Mulai dari pikiran kita. Apa yang menyedot perhatian Anda, pikiran Anda saat ini? Apakah pikiran Anda sedang terfokus terus-menerus ke pikiran finansial, masalah finansial terus? Apakah Anda terfokus terus dengan masalah kesehatan terus? Apakah pikiran Anda terfokus kepada masalah relasi dalam keluarga, suami istri, pasangan? Apakah Anda sekarang sedang terserap pikiran Anda karena belum menemukan jodoh yang seiman, yang sesuai dengan karakter yang Anda mau? Macam-macam. Mari coba kita menata pikiran kita sekarang saat ini di masa Advent. Supaya kita lebih melihat, memfokuskan diri, melihat siapa yang kita nantikan. Yang kita nantikan adalah Dia yang selalu hadir untuk kita. Dia yang tidak pernah tidur. Kalau tadi dikatakan dalam Injil tadi, hendaknya kamu jangan didapatinya sedang tidur. Apa artinya? Bukan tidur, hanya tidur fisik ya, tapi mungkin tidur dalam arti terlena. Yang biasanya suka kelabing tiap malam, minum, judi. Ayo ditata hidupnya. Ditata hidupmu, pikiranmu. Mulailah benar-benar untuk memfokuskan dirimu pada Yesus. Yang perasaannya sedang campur baur gak karuan. Lagi patah hati, lagi galau. Atau mungkin lagi sedih, lagi kehilangan orang yang dicintai. Dan macam-macam. Ditata perasaannya. Jangan sampai perasaan menguasaimu. Jangan sampai pikiran yang kacau menguasaimu. Tapi biarkan Yesus yang meraja dan memimpinmu. Jangan biarkan hatimu syarat dengan berbagai hal yang sia-sia. Maka Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Ini yang sering kita lupakan. Kita bilang, carilah cuan dulu. Barulah yang lain-lain dapat. Itu ajaran dunia. Ajaran Yesus enggak gitu. Carilah kerajaan Allah terlebih dahulu. Maka yang lain akan ditambahkan kepadamu. Kalau Anda pegang ini, maka Anda menyiapkan Advent dengan benar. Enggak asal-asalan. Ya udahlah, ke gereja iya. Tapi ke dunia malam macam-macam terus jalan. Hiburan-hiburan enggak sehat terus jalan. Ya. Katanya Advent. Tapi kita enggak fokus. Mari kita lebih fokus lagi. Berhati-hatilah. Ini apa temannya? Kata berhati-hatilah, it refers to an action as a Christian. Jadi kata berhati-hati itu adalah tindakan kita sebagai orang Kristiani. Berhati-hati. Jagalah kemurnian pikiranmu. Jagalah kemurnian hatimu. Jagalah kemurnian mulutmu, seluruh tubuhmu. Berhati-hatilah. Kita harus bertindak. Advent ini jangan hanya berdoa saja. Berdoa saja Romo, kan disuruh doa lingkungan, ada renungan Advent. Iya, itu hanya berjaga-jaga dalam doa. Actionnya apa?
Actionnya diminta untuk menjadi keluarga yang solider ya. Tema-tema Advent itu loh. Nah itu action. Keluarga yang mungkin saya lupa tema-tema Advent. Tolong dilihat lagi ketua lingkungan nanti. Pokoknya ada tema-tema di situ. Kita mau diajak untuk berhati-hati dalam arti action. Apa yang mau kita buat dalam diri kita untuk kita pribadi dulu ya. Baru kemudian untuk keluarga kita. Baru kemudian untuk lingkungan dan gereja, bahkan bila mungkin masyarakat. Kita berhati-hati dengan cara menata diri, menata hidup kita, menata hati kita, menata pikiran kita, perasaan kita, jiwa kita. Agar hidup kita jangan acak-acakan, jangan asal-asalan. Yang kedua, berjaga-jagalah. Terus senantiasa. Bahkan dalam Ekaristi kita menyanyikan anamnese. Datanglah ya Tuhan, kami menanti. Pokoknya anamnese itu isinya salah satunya adalah pengharapan akan kedatangan Tuhan. Di situ kita nyatakan iman kita bahwa Yesus akan datang. Baik itu pada akhir zaman yang kita tidak tahu, tapi telah dinyatakan bahwa akan datang pada akhir zaman. Tapi juga datang melalui peristiwa-peristiwa hidup. Bukankah Yesus mengatakan, barang siapa melakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling miskin, ia melakukannya untuk aku, sabda Tuhan. Pelayanan kepada orang-orang miskin, pelayanan kepada orang-orang papa, pelayanan pada orang sakit. Di situ kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Pada saat Ekaristi, adorasi sakramen Maha Kudus, di saat pelayanan sakramen orang sakit, apapun di mana sakramen dicurahkan, di sana Tuhan hadir. Dan terlebih di mana ada cinta kasih, di situ Tuhan hadir. Dalam keluarga yang berantem terus, saya yakin Tuhan tidak mungkin hadir di sana. Harus ada pengampunan, harus ada cinta kasih, harus ada pengorbanan, harus ada saling mengalah, harus ada sikap yang dewasa dalam menyikapi masalah. Maka saudara-saudari, banyak PR kita untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Tadi sudah saya katakan, menata hidup, menata hati, menata perasaan, menata pikiran kita. Dan kemudian juga tadi melakukan hal-hal yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Semoga dengan pesan Advent yang pertama ini, kita semua memiliki pengharapan akan Tuhan yang ingin selalu hadir di tengah-tengah kita. Mari kita buka pintu hati, pikiran, agar Yesus sungguh-sungguh masuk dan berkenan tinggal di antara kita. Tuhan memberkati. Amin.